Dan yang makin bikin gila lagi adalah banyak pinjol ilegal yang dikendalikan oleh sindikat internasional. Ya, saran saya kalau memang kalian sudah tahu skema seperti ini ya sudahlah galbay saja. Terutama yang ilegal itu sudah galbay. Halal kalian untuk galbay dan haram kalian untuk bayar. Kalian pernah nggak kepikiran dari mana asal duit yang mengalir deras ke pinjol ya, terutama pinjol ilegal? Kenapa pinjol-pinjol itu punya banyak sekali duit untuk mereka sebar ke seluruh Indonesia? Dari hasil analisa, banyak sekali pinjol-pinjol ini yang mendapatkan pendanaan besar dari hasil kejahatan. Nah, seperti korupsi, narkoba, sampai perjudian. Apakah berita ini benar? Mari kita bongkar faktanya. Perputaran uang di pinjol ini ternyata triliunan, ya, dan merata ke seluruh Indonesia. OJK mencatat nominal outstanding pembiayaan fintech peer-to-peer lending ini atau pinjol atau sekarang disebut pindar mencapai 77,07 triliun per Desember 2024. Ya. Bagaimana dengan yang ilegal? Bisa puluhan, bahkan ratusan atau ribuan kali lipat perputaran uangnya. Pertanyaannya adalah dari mana pinjol-pinjol ini mendapatkan duit sebanyak itu kalau bukan dari hasil pendanaan sindikat money laundry. Jadi begini, ada cara licik yang dipakai buat nyuci duit kotor ini. Ya, bikin pinjol ilegal, duit dari hasil kejahatan itu diputer lewat pinjaman. Entah itu pinjaman online ataupun pinjaman non-online atau offline. Kalau yang offline atau pinjaman darat, ya kalian sering nemu lah di sekeliling kalian itu seperti apa ya? Yang keliling-keliling itu tenornya singkat kayak gitu, misalkan 1 minggu atau 2 minggu. Nah, yang kedua adalah bikin akun pinjaman fiktif. Uang ini seolah-olah dipinjam, ya, padahal cuma pindah tangan. Dalam skema ini, pelaku menggunakan identitas palsu atau data pribadi untuk membuat akun peminjam. Nah, dana kemudian disalurkan ke akun-akun tersebut seolah-olah sebagai pinjaman yang sah, seperti itu. Padahal duit itu sebenarnya hanya pindah tangan antara akun yang satu ke akun yang lain, dikendalikan oleh pelaku yang sama. Ya, dikendalikan oleh satu pelaku. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul uang haram ini dan membuatnya tampak seperti pendapatan yang sah. Loh Bang, kalau gitu butuh KTP dalam jumlah banyak dong. Dari mana dapat itu? Ya memang mereka butuh identitas ribuan atau bahkan puluhan ribu KTP. Ini mereka dapatkan karena mereka ini juga mafia gitu loh. Ya dari identitas kalian yang minjol-minjol itu. Sudah bukan rahasia lagi ya kalau ada praktek jual beli data pribadi dalam dunia pinjol. Terus selanjutnya ada rekening penampungan. Setelah uang itu muter-muter, akhirnya masuk ke rekening yang sudah mereka siapkan. Rekening ini biasanya jadi tempat penampungan. Dipakai buat bisnis lain atau dicairkan dalam bentuk aset ya biar nggak gampang kelacak gitu. Tujuannya biar duit haram ini kelihatan bersih gitu loh dan nggak ketahuan asal-usulnya. Dan yang makin bikin gila lagi adalah banyak pinjol ilegal yang dikendalikan oleh sindikat internasional, ya, jaringan mafia internasional. Berdasarkan temuan Satgas SWI, sekitar 34% dari 1.773 entitas pinjaman online yang ilegal ini terindikasi selama periode 2018 atau 2019 memiliki server yang berlokasi di luar negeri ya. Yang paling tinggi ini adalah Amerika, terus ada juga dari Singapura, ada juga dari Cina, ada juga dari Malaysia. Pada tahun 2024, praktik money laundry, pencucian uang ini melalui platform pinjol ilegal di Indonesia ini masih terus terjadi. Ya, meskipun data spesifik mengenai asal negara dan jumlah nominal angkanya yang dicuci dalam pinjol ilegal pada tahun tersebut belum terekspos secara publik ya, masih rahasia. Indikasi keterlibatan sindikat internasional dalam operasi pinjol ilegal di Indonesia ini masih tetap kuat. Maka dari itu, kenapa pinjol-pinjol ilegal ini masih banyak yang beroperasi? Ya mereka karena pendanaannya kuat gitu loh. Pendanaannya luar biasa, jaringan mafianya internasional.
Buktinya masih banyak pinjol ilegal yang beroperasi, masih nagih-nagih ke konsumen, ya kan, masih teror-teror. Dan ini memang menjadi apa ya, masih terjadi gitu loh di masyarakat meskipun secara administrasi mereka sudah di blacklist atau ditutup oleh OJK. Atau bahkan juga yang memang benar-benar tidak punya izin sama sekali. Nah, harusnya kalau sudah tidak berizin OJK, pinjol-pinjol ini juga tidak boleh nagih-nagih lagi. Dan kalian juga jangan mau bayar kalau ditagih gitu loh. Masa sudah tahu ilegal masih tetap mau bayar? Mereka ini bukan hanya lintah darat gitu loh, tapi lebih ke mafia sindikat. Kalau kalian sudah tahu hal seperti ini, pertanyaannya adalah apakah kalian masih mau bayar dan menyeburkan sindikat pencucian uang internasional ya? Berarti kalian ini membantu menyuburkan kejahatan itu terjadi. Saran saya, kalau memang kalian sudah tahu skema seperti ini, ya sudahlah, galbay saja. Terutama yang ilegal itu sudah galbay. Halal kalian untuk galbay dan haram kalian untuk bayar. Itu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa membuka wawasan dan menguatkan mental kita semua. Salam galbay dan waspada jebakan digital.